Dunia militer Israel kembali diguncang tragedi berdarah. Sebuah rudal balistik jarak jauh milik pasukan Houthi Yaman dilaporkan menghantam sebuah bunker bawah tanah di kawasan militer rahasia dekat Beersheba, menyebabkan 30 kolonel tertinggi Israel dan 12 staf elit militer gugur di tempat. Serangan itu disebut sebagai salah satu yang paling mematikan sejak dimulainya konflik regional beberapa bulan terakhir. Bunker yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pusat komando tingkat tinggi justru berubah menjadi kuburan massal militer elit. Para kolonel yang gugur disebut-sebut merupakan bagian dari otak strategi lapangan dalam operasi militer Israel di Gaza, Lebanon, dan wilayah perbatasan lainnya. Sementara 12 staf elit yang ikut tewas diduga merupakan analis teknologi militer dan operator sistem drone canggih. Itu bukan ledakan biasa. Kami rasa ini adalah serangan terkoordinasi yang sangat presisi. Bunkernya hancur rata. Para petinggi kami tewas di tempat bahkan tak sempat memanggil bantuan, ujar salah satu perwira penyelamat di lokasi, dikutip media lokal. Sumber intelijen regional menyebut, rudal yang digunakan oleh Houthi adalah jenis Badir F, yang biasanya digunakan untuk menargetkan struktur bawah tanah dengan daya ledak tinggi dan penetrasi berlapis. Mereka tahu betul koordinat bunker itu. Ini bukan serangan asal-asalan, ini pembantaian tingkat tinggi, ucap pengamat militer Lebanon. Ironisnya, sistem pertahanan udara Israel tidak mendeteksi rudal itu sama sekali. Padahal mereka biasa bangga menyebut Iron Dome sebagai pagar langit paling canggih di dunia. Tapi kenyataannya, rudalnya lolos dan jenderalnya kolaps. Bunker itu bisa menahan bom, tapi nggak bisa menahan karma, sindir seorang netizen Arab di Twitter. 30 kolonel dan 12 elit gugur dalam satu tembakan. Itu bukan statistik perang. Itu kayak Israel main tebak-tebakan maut dan kalah total. Israel harusnya khawatir, karena kalau panglimanya saja bisa disapu pakai satu rudal, prajuritnya bisa disapu pakai petasan tahun baru, ujar seorang komentator politik dengan nada tajam. Pemerintah Israel sendiri belum memberikan pernyataan resmi detail soal nama-nama yang gugur. Namun pengumuman duka sudah mulai tersebar di sejumlah kantor militer. Beberapa media lokal bahkan menyebut tragedi ini sebagai keruntuhan strategi perang Israel dari dalam. Bukan ledakan rudal yang paling menghancurkan Israel kali ini, melainkan nama-nama yang terkubur di balik reruntuhan bunker. Setelah insiden berdarah yang menewaskan puluhan petinggi militer, perhatian beralih ke siapa saja yang sebenarnya berada di bunker tersebut dan mengapa dampaknya membuat jantung militer Israel seolah berhenti berdetak. Sebanyak 30 kolonel dan 12 staf elit dinyatakan tewas di tempat, dan hampir semuanya adalah tulang punggung strategi militer Israel. Mereka bukan hanya komandan pasukan, melainkan arsitek dari setiap operasi udara, darat, dan siber yang dilancarkan Tel Aviv dalam beberapa tahun terakhir. Kolonel Rafi Nadav, tokoh di balik sistem rotasi brigade tempur di Gaza, termasuk dalam daftar korban. Begitu pula Kolonel Tevi Meir yang memimpin divisi penindakan elektronik dan Kolonel Baruch Eliazar yang dikenal sebagai otak logistik tempur wilayah selatan. Ketiganya digambarkan sebagai Google Maps-nya militer Israel. Tanpa mereka, IDF bisa nyasar ke dapur sendiri. Sementara itu, 12 staf elit yang ikut tewas merupakan para teknisi sistem drone, ahli enkripsi tempur, dan koordinator lapangan siber. Mereka bekerja di balik layar, tapi kontribusinya secara general. Sayangnya, saat rudal menghantam, mereka nggak sempat kontrol Z. Kita tidak hanya menghilangkan pemimpin, kita juga kehilangan kapasitas untuk berpikir dalam perang ini, ungkap seorang jenderal cadangan yang menyaksikan evakuasi jasad di lokasi bunker. Lebih dari itu, kehilangan puluhan sosok ini tidak bisa ditambal dalam waktu singkat. Bahkan beberapa posisi mereka belum sempat disiapkan penggantinya. Karena mereka bukan sekedar tentara, mereka spesialis, dan spesialis tidak bisa dicetak cepat seperti selebaran propaganda, tulis analis politik di Jerusalem Today. Sementara Yaman belum memberi komentar langsung, publik Arab ramai menyebut ini sebagai headshot strategis. Satu rudal dari Yaman tak hanya menewaskan 42 petinggi militer Israel, tapi juga menciptakan efek domino yang merusak koordinasi internal pasukan IDF dari atas sampai bawah. Sumber-sumber di dalam Tel Aviv menyebut bahwa dalam 12 jam pertama setelah serangan, sistem komunikasi militer mengalami kekacauan akibat hilangnya kendali dari para kolonel yang biasanya mengatur jalur komando antar wilayah operasi. Beberapa unit pasukan di Gaza dilaporkan tidak menerima instruksi selama jam-jam. Pasukan lapangan seperti ayam kehilangan kompas. Mau mundur takut dianggap desersi, mau maju takut nggak ada yang backup.
ujar seorang pengamat militer dari Haaretz. Pemerintah Israel sendiri juga mulai mendapat tekanan berat. Di media sosial muncul kritik keras terhadap Mossad dan Shin Bet yang dinilai fagal mengendus rencana serangan rudal itu. Bahkan Knesset, parlemen Israel, dilaporkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas kelemahan sistem keamanan bawah tanah. Selama ini mereka pamer bunker anti-rudal dan teknologi pertahanan canggih, tapi ternyata satu rudal bisa bikin meeting elit militer berubah jadi pemakaman kolektif, sindir media satir lokal. Kalau gini terus Israel bisa kalah perang hanya karena kehilangan folder strategi yang nggak disimpan di cloud, tambah seorang pengguna X dulu Twitter. Pakar geopolitik internasional menilai bahwa serangan ini adalah simbol kelemahan sistem komando terpusat Israel. Dengan terlalu banyak tanggung jawab strategis bertumpu pada segelintir kolonel, hilangnya mereka menyebabkan lubang besar dalam struktur taktis militer. Tak hanya itu, efek politiknya mulai terasa. Oposisi di parlemen menyebut insiden ini sebagai kebodohan struktural dan menuntut investigasi terhadap siapa yang memberi keputusan menyatukan puluhan petinggi militer dalam satu lokasi tanpa perlindungan maksimum. Ini bukan kecelakaan, ini kelalaian berlapis. Rudal Yaman memang meledak, tapi yang bikin fatal adalah bodohnya sistem mereka sendiri, ujar seorang analis pertahanan asal Turki. Sementara itu PM Netanyahu dilaporkan menunda konferensi pers dan tetap bersembunyi di lokasi yang dirahasiakan. Sebagian publik menyebut ini pemerintahan yang bersembunyi dari bayangannya sendiri. Tak lama setelah kabar tewasnya 30 kolonel dan 12 staf elit Israel mencuat, dunia langsung ramai. Tapi bukan karena belaskam buta, tapi karena kaget bahwa sebuah rudal dari Yaman bisa menembus sistem pertahanan Israel dan langsung mengeksekusi kelas berat militer Tel Aviv. Amerika Serikat sebagai sekutu paling setia Israel langsung bereaksi. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan keprihatinan mendalam, namun tetap menghindari menyebut serangan itu sebagai kegagalan strategis Israel. Namun di balik layar, sejumlah laporan menyebut para pejabat Pentagon mulai mempertanyakan keandalan sistem bunker dan komando Israel di masa konflik tinggi. Kalau elitnya bisa tewas bareng dalam satu ruangan, itu bukan negara siap perang, itu reuni yang salah tanggal, ujar seorang mantan penasihat militer Lebanon dengan nada tajam. Di sisi lain, Yaman justru tampil kalem. Houthi hanya mengeluarkan pernyataan pingkat. Kami hanya menyerang fasilitas militer ilegal di tanah pendudukan. Tidak ada perayaan besar-besaran, tidak ada parade, bahkan tidak ada video propaganda seperti biasanya. Kalau mereka diam aja udah segini efeknya. Bayangin kalau mereka sambil ngevlog, tulis seorang netizen Lebanon. Negara-negara Arab pro-kekerasan seperti Syria, Irak, dan Lebanon ramai-ramai menyebut ini sebagai bukti nyata bahwa rezim Zionis tidak kebal serangan balik. Bahkan di Iran, media nasional menayangkan segmentasi khusus berjudul Hari Kolonel Tewas Sedunia. Biasanya kalau tentara mati negara berduka, tapi kali ini banyak negara malah buka puasa bareng, sindir pembawa acara TV lokal di Tehran. Di Eropa, reaksi bercampur antara kekhawatiran dan ketidaktahuan harus bersikap. Beberapa negara seperti Prancis dan Jerman hanya mengimbau penurunan eskalasi, tapi tidak mengecam serangan Yaman secara langsung. Analis menilai ini adalah isyarat bahwa simpati global terhadap Israel perlahan mulai memudar. Dulu kalau Israel diserang seluruh barat berteriak, tapi ketika kolonelnya tewas, dunia cuma bilang, "Oh, kok bisa?" Poros perlawanan kini memandang peristiwa ini sebagai momentum. Mereka menilai jika satu rudal saja bisa membuat poros komando Israel kolaps, maka kekuatan rakyat bersenjata di Gaza, Yaman, dan Lebanon bukan lagi pemain pinggiran, tapi ancaman utama di kawasan. Pasca serangan mematikan yang menewaskan 30 kolonel dan 12 staf elit Israel, gelombang kekhawatiran menyelimuti rakyat sipil. Bukan hanya karena kehilangan para jenderal, tapi karena bunker yang dipercaya sebagai tempat teraman di negara itu bisa hancur dalam sekali hantam rudal. Di beberapa wilayah seperti Beersheba dan Askelon, warga mulai menyerbu toko peralatan darurat, masker gas, dan makanan kaleng. Bukan karena takut invasi darat, melainkan takut pemerintah sendiri tidak tahu harus menyelamatkan siapa duluan. Kalau para komandan bisa tewas bareng kayak ikan sarden dibakar, kami rakyat sipil jelas cuma nasi bungkus di mata rudal, kata seorang warga dalam wawancara media lokal. Protes mulai bermunculan di luar Kementerian Pertahanan. Ratusan orang menyalakan lilin bukan hanya untuk berduka, tapi sebagai simbol bahwa keamanan Israel sekarang lebih gelap daripada masa depan utangnya. Para pengunjuk rasa juga menuntut agar ada evaluasi menyeluruh pada sistem pertahanan bunker dan distribusi komando militer. Mereka selalu bilang bunker itu kedap ledak. Ya, ternyata bukan kedap, tapi kedap-dedap meledak bareng, sindir seorang mahasiswa dalam orasi malam. Opini publik mulai berubah.
Kalau dulu setiap serangan ke Israel langsung disambut histeria nasionalisme, tapi kali ini banyak warga mempertanyakan mengapa pemimpin militer bisa berkumpul dalam satu titik tanpa pengamanan berlapis. Bahkan beberapa mulai menuding bahwa insiden ini adalah kesombongan yang dibayar mahal. Kami rakyat disuruh percaya sistem, tapi pemimpinnya sendiri malah mati bareng karena sistem yang bocor. Tulis kolumnis Haaretz.